Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang siang ini kami dari Kita Bisa sudah hadir di pesantren masyarakat Makassar. Ahlan wa sahlan. Matur nuwun sangat Mas Ustadz atas Salim hadirnya Abdullah. semua tim. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini senang sekali kita bisa mampir ke sini. Dan mungkin kita mau ngobrol sebentar, Ustadz. Tentang sedekah gitu ya. Siap, insyaallah, insyaallah. Karena mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu juga, memang pesantren masyarakat Merbabu ini juga sedang menggalang dana juga. Betul, gitu. betul, Dan alhamdulillah. sudah ada 28.000 donatur, Ustaz. Barakallahu fikum. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para muslimin dan teman-teman di Kita Bisa yang telah memfasilitasi amal-amal soleh ini supaya insya Allah bisa bermanfaat bagi banyak orang di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Karena di sini kita mendidik insya Allah kader-kader dakwah yang siap kita terjunkan ke pelosok-pelosok membawa cahaya. Jadi selalu kita meyakinkan teman-teman yang berdonasi di sini insya Allah manfaatnya bukan hanya terhenti pada bangunan yang dibangun ataupun fasilitas yang disediakan, tapi insya Allah ketika para alumni kita menyebar ke penjuru Indonesia, ya ke negeri kita tercinta, mereka membawa amal-amal yang insya Allah terus mengalir pahalanya untuk para donatur. Amin. Jadi ahlan wa sahlan gitu. Amin. Ustaz, jadi kalau di Kita Bisa itu memang secara data 30% orang yang bersedekah itu sambil menulis doa, Ustaz. Oke. Jadi sambil menulis doa, sambil bertawasul. Nah, dalam syariat ini seperti apa, Ustaz? Ketika kita bersedekah sambil berdoa atau menitipkan harapan kita lewat sedekah tersebut. Baik, secara umum di dalam pandangan syariat, baik sedekah maupun doa itu dua-duanya adalah ibadah. Artinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu memang di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dia didasari oleh rasa berhajat kepada Allah ya. Jadi kita punya hajat-hajat, kita punya keperluan-keperluan kepada Allah itu yang kita panjatkan di dalam doa-doa kita. Tetapi sekaligus kita juga mengharapkan pahala dari kemanfaatan yang bisa kita hadirkan untuk sesama dengan memberikan amal soleh berupa sedekah. Secara umum tidak ada masalah karena ini dua-duanya adalah ibadah. Yang satu bersedekah adalah ibadah, yang kedua berdoa juga adalah ibadah. Nah, memang ada pembahasan para ulama terkait bagaimana kita meniatkan supaya ibadah itu semuanya karena Allah. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang sempurna. Ya, maka dua-duanya ini juga insya Allah berpahala. Sedekahnya berpahala, doanya juga berpahala. Nah, memang para ulama memberikan wanti-wanti tentang kehati-hatian agar ibadah kita itu tidak diniatkan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya hanya dunia semata-mata. Kita kan kadang-kadang hajat-hajatnya mungkin banyak ya, kita hajat dunia, kita pengen anaknya jadi lulus dengan mudah, mungkin utangnya lunas, mungkin kemudian bisnisnya lancar, mungkin sekolahnya segera lulus, ujiannya bagus ya. Ini hajat. Ini adalah ibadah ketika kita berdoa kepada Allah memohon semua kebaikan di situ. Nah, sedekah juga ibadah. Sedekah pada hakikatnya ketika diniatkan ibadah kepada Allah, maka pahalanya jauh lebih besar, balasan-balasan di sisi Allah jauh lebih besar daripada semua hajat-hajat kita. Karena hajat kita ini kan hakikatnya Allah Maha tahu. Makanya kita mengatakan berdoa pun sebenarnya bukan memberitahu Allah apa hajat kita, karena Allah itu Maha tahu. Berdoa itu berbincang-bincang mesra dengan Allah supaya Allah meridhoi apa yang dianugerahkan kepada kita. Maka kalau saran saya lakukan semuanya. Sedekahnya jalan terus, doanya jalan terus, harapan-harapannya jalan terus. Karena memang kalau bukan kepada Allah, kita mau berdoa kepada siapa lagi begitu. Nah, kita terus menganggap bahwa harus terus menganggap bahwa dua-duanya adalah ibadah. Dengan doanya pun dapat pahala, dengan sedekahnya pun dapat pahala, dan jangan sampai sedekah kita diniatkan hanya agar hajat itu terkabul. Hajat itu boleh menjadi bagian dari apa yang kita harapkan kepada Allah, ya, akan diijabah dari ibadah-ibadah kita. Tapi di sisi Allah kita selalu yakin tersedia balasan yang jauh lebih besar daripada apa yang kemudian kita berikan sebagai sedekah itu. Dan ya dalam hal ini maka jangan sampai nanti kita kemudian berputus asa kepada Allah. Misalkan kita sudah sedekah lalu berdoa, kok doanya nggak dikabulkan lalu nggak sedekah lagi. Nah itu kesalahan
kesimpulan dari apa yang kita lakukan. Jadi sedekahnya istiqomah terus, pahalanya jauh lebih besar daripada sekadar hajat-hajat kita terkabul, dan doanya jalan terus. Karena Allah itu suka kalau diminta. Bedanya Allah sama makhluk kan di situ ya. Kalau makhluk itu kita minta sekali masih senyum, minta yang kedua udah datar, minta yang ketiga mulai merengut gitu ya. Tapi kalau Allah makin banyak diminta, Allah makin cinta, Allah makin suka. Jadi teman-teman jangan khawatir, tetap bersedekah di kitabisa.com, perbanyak sedekahnya, niatkan lillahi ta'ala, dan boleh berdoa ya. Mungkin di situ doanya ditulis ada yang mengaminkan, Masya Allah ya. Lebih banyak lagi kemungkinan Allah memberikan yang jauh lebih baik ya, yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih berkah, yang jauh lebih berlimpah bagi kita dari karunia-karunia-Nya gitu. Masya Allah. Okay. Ya Ustaz. Ya ini ya Ustaz, jadi Allah justru memang meminta kita untuk berdoa. Gitu. Iya dong. Iya betul. Jadi kalau kita nggak minta sama Allah, nggak berdoa sama Allah, Allah menghukumi kita sebagai orang sombong, dan orang sombong itu orang yang paling dibenci sama Allah. Iya. Nah makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, kapankah seorang hamba itu paling dekat kepada Allah? Paling dia merasa berhajat, paling dia merasa punya keperluan, paling dia merasa menggantungkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya perlu kepadamu. Ya Allah, saya fakir, Engkau yang maha kaya. Saya lemah, Engkau yang maha kuat. Saya ini hina, Engkau yang maha mulia. Saya ini pendosa, Engkau yang maha pemberi ampunan, dan seterusnya. Nah maka pada saat seperti itulah dia paling dekat sama Allah, paling berhajat sama Allah gitu. Masya Allah. Yang menarik memang Seth, kalau di aplikasi itu orang berdonasinya lebih sedikit jumlahnya, tapi frekuensinya lebih sering. Jumlah orangnya lebih sedikit, frekuensinya lebih sering. Oh, jumlah uangnya lebih sedikit. Jadi kalau yang di website biasanya mereka donasi 20.000, 50.000. Kalau di aplikasi mereka donasi 1.000, 5.000, 10.000, tapi lebih sering. Oke, Masya Allah. Karena mungkin mudah juga ya, tinggal klik gitu ya, Masya Allah. Ini Ana print dari teman-teman yang bersedekah donasi untuk pesantren Merapi Merbabu. Masya Allah, ini jazakumullah khairan sekali lagi kepada teman-teman yang sudah berdonasi di Kitabisa untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Doakan kami selalu amanah ya untuk mentasarufkan, membelanjakan semua yang sudah diinfakkan, disedekahkan teman-teman menjadi hal-hal yang paling bermanfaat, insya Allah. Ya. Gitu. Mungkin ini beberapa doanya mungkin kita bisa bacain. Boleh. Ini ada yang dari anonim ya. Allah karuniakanlah anak yang soleh untuk hamba dan suami hamba, berikan jalan keluarmu ya Allah. Nah ini kita doakan mudah-mudahan beliau yang sudah bersedekah untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu sepertinya mengharapkan keturunan, mungkin sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan oleh Allah. Mudah-mudahan menonton tayangan ini dan mudah-mudahan tidak berputus asa dari rahmat Allah, terus berharap kepada Allah, berikhtiar yang dimungkinkan, baik mungkin secara medis, mungkin ada obat-obatan atau herbal tradisional yang bisa dikonsumsi. Tetap ikhtiar, jangan putus asa, dan terus berdoa kepada Allah. Insya Allah kalau sudah diniatkan untuk memiliki putra keturunan yang salih, bahkan meskipun nantinya pun katakanlah ditakdirkan oleh Allah tidak memilikinya di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan sebesar hadirnya anak yang soleh, dan Allah akan karuniakan nanti di akhirat. Jadi untuk yang sudah bersedekah dan kemudian mengharapkan anak yang soleh, silahkan terus berdoa kepada Allah. Mungkin juga perbanyak istighfar, karena salah satu hal yang mungkin menjadi pintu-pintu karunia Allah juga adalah dengan memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak salawat Nabi. Jadi kalau sedekah, istighfar, salawat Nabi, Masya Allah, insya Allah jadi kebaikan-kebaikan yang besar. Ini ada juga dari Mbak Mia Damawanti. Semoga bisa diberikan kenaikan level iman dan istiqomah di jalan Allah, didekatkan dengan orang-orang yang dicintai Allah. Masya Allah, ini doanya luar biasa. Ini doanya dahsyat sekali ya, memohon ditambah level keimanannya, diistiqomahkan di jalan Allah ya. Ini memang luar biasanya. Setelah iman itu yang paling kita bisa harapkan adalah istiqomah, karena istiqomah itu memang karunia Allah yang sangat luar biasa. Itu karomah ya, kata para ulama, afdalul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling dahsyat itu bukan bisa jalan di atas air ya, bukan bisa sholat sambil terbang ya, bukan. Tetapi yang disebut karomah yang paling besar itu adalah dia istiqomah di jalan Allah. Dan Masya Allah, ini dekatkan dengan orang-orang yang cinta dengan Allah, para kekasih Allah. Insya Allah untuk Mbak Mia Damawanti semoga dikabulkan semua hajatnya. Amin. Ini ada
yang ibunya sedang sakit, Mas. Dari anonim kemarin mengatakan, ya Allah berikanlah ibu saya segera sembuh dari penyakitnya. Amin. Kita doakan syafahullahu syifaan ajilan syifaan taman syifaan la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan segera, kesembuhan sempurna, kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit di belakang hari insyaallah. Dan Allah adalah yang maha penyembuh dan sebaik-baik penyembuh insyaallah. Mudah-mudahan segera dikaruniakan kesehatan dan sakitnya dijadikan sebagai penggugur dosa-dosa. La ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian ini juga ada yang sakit tumor otak, ya, mohon mudah-mudahan diangkat penyakitnya tanpa perlu dioperasi, karena pasti kalau melalui operasi ini sesuatu yang secara fisik sangat berat, ya, juga secara biaya, ya, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya insyaallah. Kemudian banyak sekali memang ya, insyaallah kita doakan dan kita aminkan semua doa-doa yang sudah disampaikan oleh para donatur, ya, para muhsinin di kitabisa.com. Ya. Sekali lagi tidak berputus asa dari rahmat Allah, tetap berdoa, tetap meminta, tetap bersedekah, ya, untuk membagi manfaat kepada sesama. Karena dengan bersedekah ada yang akan membantu, banyak membantu mengaminkan doa-doa kita. Gitu ya, insyaallah itu yang lebih penting lagi, mengaminkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan dengan begitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih, ada yang pesannya untuk pesantren. Masya Allah, dari Mas Aditya Wicaksana, semoga menonton tayangan ini. Ini beliau berharap mudah-mudahan nantinya pesantren ini menjadi pencetak generasi pemimpin Islami dan jadi cahaya penerang bagi masyarakat. Mohon doanya, insya Allah para asatid yang berkhidmah di sini mudah-mudahan diberikan satu juhud, ya, kesungguhan dalam berjuang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik adik-adik santri ini menjadi para, ya, kita punya program namanya program pendidikan atau pengkaderan dai dan imam masjid, yang insya Allah dengan dididik di sini kita siapkan mereka secara ekonomi mandiri dengan entrepreneurship, secara madah atau bekal-bekal untuk berdakwah mereka mumpuni, fikih dakwahnya juga, kerelawanan sosialnya juga kita bentuk, kita bangun, dan insya Allah mereka siap untuk diterjunkan ke berbagai wilayah pelosok, membawa cahaya, memimpin masyarakat. Jadi imam masjid itu bukan cuma imam sholat. Ya. Kalau imam sholat itu dari takbir sampai salam selesai. Tapi kalau imam masjid, ya, dia memimpin, menggerakkan masyarakat yang menjadi jamaah di masjid itu supaya menjadi umat yang berdaya, insya Allah, ya. Role model kita salah satunya kan di Jogokarian, jadi imam masjid, tetapi juga masjid ini ketakmirannya menjadi yang memberdayakan dan membangkitkan umat dengan banyak solusi atas masalah-masalahnya. Insya Allah Mas Aditya Wicaksana, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya dan doa-doanya diijabah oleh Allah, termasuk doa untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ustaz, kalau ada juga biasanya yang sedekah ini dia sambil menitipkan sedekah atas nama almarhum orang tuanya. Masya Allah, Masya Allah. Atau sedekah atas nama anaknya misalnya. Ya, ya. Nah, itu bagaimana dalam syariat Islam? Sangat baik, karena ada satu hadis yang menarik. Ada seorang masuk surga, kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di manakah bapakku, di manakah ibuku, di manakah istriku, di manakah anakku? Kata Allah, amal-amal mereka tidak mencapai derajat amalmu, sehingga mereka kedudukannya tidak seperti kedudukanmu di surga ini. Lalu dia berkata, ya Allah, dulu saya beramal di dunia tidak saya niatkan untuk diri saya pribadi saja. Saya di dunia beramal, saya niatkan untuk bapak saya, ibu saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya. Jadi mereka berserikat dengan saya dalam amal-amal itu. Maka Allah memerintahkan kumpulkan semuanya di derajat surga tertinggi yang ada pada mereka. Nah, apalagi kepada orang tua. Orang tua ini lebih khusus lagi. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, apa yang masih bisa kulakukan untuknya, yang memberi manfaat kepadanya? Satu, kata Nabi SAW, jangan lupa mendoakan, ya, jelas, teman-teman jangan lupa mendoakan orang tua kita, ya. Yang kedua, berbuat baik atas namanya. Nah, ini bisa dalam bentuk tadi, sedekah, wakaf. Jangan khawatir ketika kita niatkan untuk orang tua kita, loh, kita nggak dapat pahalanya. Dapat. Jadi ketika kita niatkan untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, kita juga dapat pahalanya karena kita yang menjalankan amal itu. Nah, maka ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat besar nilainya. Dan ini membahagiakan orang tua kita. Ada hadis Nabi SAW yang lain. Di Musnad Ahmad itu,
ada orang tua itu sudah di surga, Ya. lalu oleh Allah dinaikkan derajatnya. Dia tanya, ya Rabbi, kenapa aku dinaikkan derajatku di surga? Karena amal yang dilakukan oleh anakmu. Kemudian dia sedang di surga yang tingkatan itu, lagi seneng-senengnya, sore-sore surga ya, sore surga bukan sore dunia. Itu dia diperintahkan oleh Allah naik lagi ke derajat berikutnya, ke ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Dia tanya lagi, ya Allah, saya belum menikmati malam di surga yang bagian ini kok disuruh naik lagi. Kata Allah, ya karena anakmu beramal atas namamu, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Maka setiap kali anakmu beramal atas namamu, engkau akan dinaikkan derajatmu di dalam surga. Jadi luar biasa sekali manfaatnya. Kemudian tadi meneruskan hadisnya ya, biar sempurna, silaturahim, sambung dengan orang-orang yang dulu bersilaturahim dengan orang tua kita, ya terus kita bisa melakukan amalan yang dulu dibiasakan orang tua. Orang tua senang puasa Senin Kemis, kita lanjutin Senin Kemis, maka pahala itu mengalir untuk mereka. Orang tua senang sholat duha, kita sholat duha, maka dapat orang tua juga pahala karena kita mengikuti kebaikan yang telah mereka ajarkan kepada kita. Jadi jangan khawatir, diniatkan untuk siapapun, yang diniatkan dapat pahalanya, kita pun sebagai pelaksana dapat pahalanya. Insya Allah berkah ke teman-teman yang bersedekah, berdonatur, nggak apa-apa. Niatkan untuk orang tua, wah itu menjadi bakti yang luar biasa, apalagi kalau mereka sudah meninggal. Gitu. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, sebelum kita penutup ya. Jadi soal syiar dalam sedekah. Jadi kalau orang Indonesia ini Ustaz, kalau berdasarkan data, nah di Kitabisa itu 80% Ustaz, anonim. Masya Allah. Itu 80% anonim. Nah, itu satu fenomena. Fenomena lain kita juga lihat kalau orang belanja sesuatu, misalnya habis belanja baju, mereka share di sosmed. Oh, saya habis beli baju ini bagus banget. Iya. Tapi kalau orang habis sedekah, mereka nggak posting di sosmed. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini pertanyaannya, apakah atau dalam syariat Islam itu bagaimana, Ustaz? Apakah memang sedekah itu sebaiknya disembunyikan atau ditampakkan? Atau ditampakkan dengan niatan untuk syiar, mengajak lebih banyak orang. Lebih banyak. Allah memuji semua. Jadi Allah memuji semua dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, alladzina yunfiquna amwalahum laila wa nahara sirra wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu lailan, di malam hari, itu kan berarti gelap ya, nggak ada yang lihat itu ya. Wa naharon, dan juga di siang hari, berarti orang lihat, tampak. Sirron dengan cara rahasia. Wa alaniyatan, dan dengan terang-terangan. Semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut saya memang ada dua hal yang kita jaga di sini. Kita perlu punya amal-amal yang kita rahasiakan, termasuk seperti yang sudah dilakukan oleh 80% tadi ya, donatur di Kitabisa, kita anonim gitu ya, disebut hamba Allah gitu ya, biasanya disebut hamba Allah. Itu perlu. Tetapi sesekali kita juga perlu menampakkan ya syiar berupa sedekah ini untuk mengajak teman-teman yang lain. Ayo bareng-bareng sedekah. Ayo berbagi sedekah. Ayo kita bantu teman-teman yang memerlukan. Jadi ada dua hal. Ibadah yang kita terang-terangan kita juga berjuang untuk ikhlas. Ibadah yang kita sembunyikan kita juga berjuang untuk ikhlas. Karena jangan pernah berasumsi bahwa yang disembunyikan selalu lebih ikhlas daripada yang terang-terangan. Kadang-kadang kita sembunyikan tapi dalam hati kita ujub. Kayak gue dong, disembunyiin, gak ada yang tahu. Tapi kemudian merasa lebih baik daripada orang lain. Ini juga akan menjadi masalah. Nah, terang-terangan pun bisa ikhlas. Kalau tadi, ya Allah, ini yang saya harapkan ridhamu. Cuma saya pengen dapat pahala juga dari ngajak teman-teman. Nah, masa ngajak teman-teman saya nggak nampakin sedekah sama sekali, nanti diketawain, namanya jargoni. Bisa mengajar, tidak bisa melakoni, kan gitu. Jadi makanya kemudian saya juga harus kasih contoh, ya Allah. Nah, kalau seperti itu kan insya Allah bukan cuma dapat pahala dari sedekahnya sendiri. Pahalanya amalut tahdid ya. Di dalam Al-Quran itu surah Al-Maun kan ada kalimat bahwa yahuddu na'ala ta'amil miskin. Itu kan amalnya ngajak, ngasih makan orang miskin. Ya dalam mengajak itu dia juga menampakkan, aku juga ngasih makan. Betul. Ayo kita sama-sama ngasih makan. Jadi dua hal ini menurut saya harus kita tunaikan. Lailan, di malam hari kita sedekah, wa naharon, di siang hari juga sedekah, sirran, sedekah rahasia juga kita lakukan, alaniyatan, terang-terangan juga kita lakukan. Dan perhatikan, semuanya dipuji Allah. Kalau semua dipuji Allah itu berarti semuanya baik. Nggak boleh ada yang saling mengolok-olok ya. Sedekah kok
ditampak-tampakin. Nggak boleh kita ngomong begitu sama teman kita yang sedekahnya ditampakkan. Itu urusan dia untuk memperjuangkan keikhlasan di dalam hatinya. Jadi nggak ada masalah gitu. Ya. Keduanya terpuji. Iya, semuanya terpuji. Oke, Ustaz. Insya Allah tadi cukup banyak yang kita pelajari. Alhamdulillah, matur nuwun atas rawuhnya teman-teman. Minta tolong Ustaz bisa mengajak teman-teman untuk lebih rutin bersedekah, salah satunya lewat aplikasi kita bisa. Barakallahu fikum ke teman-teman yang sudah berdonasi di Kitabisa baik di website maupun di aplikasi. Apalagi yang di aplikasi tadi disebutkan bahwa banyak yang lebih rutin ya. Ini rutin ini satu amal yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qallah." Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling dawam. Paling dawam itu artinya continue, sustain, ya istilah anak sekarang sustain. Terus menerus bersambung-sambung, wa in qallah, meskipun sedikit. Sedekah langsung 1 miliar hari itu, tapi habis itu libur sedekah seumur hidup. Itu kalah utama daripada orang yang sedekah tadi mungkin sehari 1.000, sehari 5.000, sehari 10.000, sehari 20.000, atau mungkin mau sehari 1 miliar gitu ya. Tapi dia dawam, rutin, terus menerus dijadikan kebiasaan. Para ulama beri keterangan kenapa yang dibiasakan itu lebih dicintai Allah. Satu, karena dia membangun keistiqomahan dan orang yang istiqomah itu memang dicintai Allah. Yang kedua, dia melatih hati kita untuk semakin menuju kemurnian ikhlas. Karena kalau semakin dia rutin, dia semakin nggak peduli. Ada orang tahu apa enggak, biarin. Ada orang muji apa enggak, biarin. Ada orang komentar apa enggak, biarin. Ini yang akan membuat dia semakin yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, rutin insya Allah di Kitabisa, baik di aplikasi maupun di kitabisa.com akan menjadi sebuah amal yang mudah-mudahan menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus bersama di kitabisa.com.